Selamat ketemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan mekanika bahan. Kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, kita akan review apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang principal stresses, yaitu tegangan normal maksimum dan minimum, serta maksimum in plane shear stress, yaitu tegangan geser maksimum pada suatu bidang. Jika pada pertemuan sebelumnya kita menentukan atau menghitung tegangan maksimum dan minimum tadi menggunakan cara analitis dengan rumus yang telah kita jabarkan, kali ini kita akan mencoba menggunakan lingkaran Mohr tegangan untuk menghitung atau menentukan nilai tegangan maksimum dan minimum tadi. Seperti halnya kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, misalkan kita memiliki suatu komponen di mana pada komponen tersebut bekerja kombinasi tegangan seperti ini, yaitu tegangan normal arah X yaitu tegangan X, tegangan normal arah Y yaitu tegangan Y, serta tegangan geser XY yang komponen tersebut berorientasi terhadap tatanan sumbu X dan Y. Kita dapat mentransformasikan nilai-nilai tersebut pada suatu koordinat yang baru, yaitu koordinat X-aksen dan Y-aksen, sehingga akan menghasilkan nilai tegangan X-aksen, tegangan Y-aksen, serta tegangan geser X-aksen, Y-aksen menggunakan rumusan berikut. Nah, tegangan X-aksen dalam rumusan ini merupakan fungsi daripada tegangan X, tegangan Y, serta sudut yang dibentuk antara tatanan sumbu X dan Y terhadap tatanan sumbu yang baru, yaitu X-aksen dan Y-aksen. Kita lihat bahwa nilai positif daripada theta ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Jika kita menurunkan terhadap theta rumusan ini, maka kita akan mendapatkan suatu sudut yang dapat menghasilkan nilai maksimum dan minimum tegangan normal. Oke, yaitu di sini kita akan mendapatkan tangan 2 theta P sama dengan tegangan geser XY dibagi dengan tegangan normal X kurang tegangan normal Y dibagi 2. Seperti halnya diilustrasikan dalam gambar ini, yaitu yang sumbu vertikalnya adalah tegangan geser, sumbu horizontalnya adalah tegangan normal. Sudut di sini sudut theta P ini memiliki dua solusi atau dua nilai ya. Yang pertama adalah theta P1, yang kedua adalah theta P2. Kita bicara 2 theta P1 dihasilkan daripada tangan 2 theta P1 dihasilkan dari tegangan XY di sini dibagi dengan tegangan X kurangi tegangan Y dibagi 2. Kemudian theta P2, sudut 2 theta P2 itu memiliki selisih sebesar 180 derajat ya terhadap sudut 2 theta P1. Sehingga di sini tangan 2 theta P2 dihasilkan daripada minus tegangan geser XY dibagi dengan minus tegangan normal X kurangi tegangan normal Y dibagi 2. Jika kita masukkan nilai tegangan kita masukkan sudut theta P tadi dalam rumusan umum tegangan normal, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan maksimum, tegangan normal maksimum yaitu tegangan 1 dan tegangan normal minimum yaitu tegangan 2. Oke, jadi jika kita memutar komponen tadi yang dimana pada komponen tersebut bekerja kombinasi tegangan pada suatu sudut theta P1 atau theta P2, maka kita akan mendapatkan suatu nilai tegangan maksimum yaitu tegangan 1 dan tegangan minimum yaitu tegangan 2. Kita lihat bahwa jika pada gambar ini 2 theta P1 dan 2 theta P2 itu memiliki selisih sebesar 180 derajat pada kasus ini, pada kasus aktual ini, maka perbedaan antara theta P1 dan theta P2 adalah 90 derajat. Kemudian terkait dengan tegangan geser maksimum, seperti halnya principal stresses atau tegangan normal maksimum dan minimum, kita dapat menentukan nilai tegangan maksimum dengan cara kita menurunkan terhadap theta sehingga kita mendapatkan suatu nilai sudut tertentu yaitu theta S yang dapat menghasilkan tegangan geser maksimum. Nah, tangan 2 theta S sama dengan minus tegangan normal X kurangi tegangan normal Y dibagi 2 dibagi dengan tegangan geser XY. Jika kita lihat ya tangan 2 theta S ini ternyata merupakan minus kebalikan daripada ini
tangan 2 theta P, yaitu sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa antara theta S dan theta P ini ya memiliki suatu perbedaan sudut sebesar 45 derajat. Jadi kalau perbedaannya 2 theta S terhadap 2 theta P, maka perbedaannya adalah 2 kali 45 derajat, yaitu 90 derajat. Jika kita memasukkan nilai theta S ini dalam rumusan tegangan geser yang umum seperti ini, maka kita akan mendapatkan nilai tegangan maksimum seperti ini. Kemudian jika tadi pada principal stresses tidak terjadi tegangan geser, maka pada saat terjadi tegangan geser maksimum, ternyata jika kita masukkan nilai tadi, nilai sudut theta S tadi dalam rumusan umum tegangan normal, maka dihasilkan nilai tegangan normal baru, yaitu tegangan normal average, yaitu tegangan X plus tegangan Y bagi 2. Itu jika terjadi tegangan geser maksimum, maka nilai tegangan normalnya belum tentu 0, yaitu tegangan normalnya bernilai tegangan average, yaitu tegangan X plus tegangan Y dibagi 2. Di sini nilai sudut theta S bisa kita gambarkan dalam grafik seperti ini, yaitu tangan 2 theta S merupakan minus daripada tegangan normal X kurangi tegangan Y dibagi 2 ya, kemudian dibagi dengan tegangan geser XY. Nah kemudian selain karena theta S ini sama halnya dengan theta P ya, memiliki dua solusi, theta S1 dan theta S2. Theta S2 itu memiliki perbedaan sudut sebesar 180 derajat ya, sehingga theta S1 terhadap theta S2 sendiri memiliki sudut di aktualnya memiliki perbedaan sudut sebesar 90 derajat, yaitu 180 derajat dibagi 2 begitu. Nah di sini tangan 2 theta S didapatkan juga untuk 2 theta S2 ya, yaitu positif tegangan X kurangi tegangan Y bagi 2 dibagi negatif daripada tegangan geser XY. Beberapa hal penting yang perlu kita cermati dari pertemuan sebelumnya adalah yang pertama adalah principal stresses, yaitu tegangan-tegangan utama itu merepresentasikan nilai tegangan maksimum dan minimum normal, tegangan normal pada suatu titik tertentu ya. Kemudian ketika terjadi principal stresses atau tegangan utama, maka tidak ada tegangan geser yang menyertainya ya. Kemudian ketika terjadi tegangan geser maksimum, nilai tegangan normal belum tentu 0, tetapi nilainya merupakan nilai tegangan normal rata-rata ya. Kemudian yang terakhir terkait dengan sudut tadi, theta S dan theta P, sudut maksimum implantation stress dan sudut principal stress itu memiliki selisih sebesar 45 derajat ya. Jadi kalau kita mendapatkan atau sudah menghitung tegangan 1 dan tegangan 2 dalam suatu orientasi sudut tertentu, kemudian kita memutar sebesar 45 derajat dari tatanan sumbu tersebut, kita akan mendapatkan nilai tegangan geser maksimum. Atau sebaliknya, jika kita sudah menentukan tegangan geser maksimum yang dia berorientasi pada suatu sudut tertentu, kemudian kita memutar sudut tambahan sebesar 45 derajat, kita akan mendapatkan tegangan utamanya. Baik, kemudian kita belajar tentang lingkaran Mohr ya. Jadi ini adalah suatu metode yang dapat kita gunakan untuk menentukan nilai tegangan maksimum dan minimum dengan cara grafis ya. Jika ini merupakan rumusan yang tadi, rumus general yang tadi terkait dengan tegangan normal X aksen yang digunakan untuk mentransformasikan tegangan X pada suatu sudut tertentu. Kemudian ini adalah rumusan umum untuk geser, yaitu tegangan X aksen, Y aksen yang ditransformasikan dari nilai tegangan XY, tegangan X dengan tegangan Y pada suatu sudut theta. Nah, kita dapat menghilangkan parameter theta ini dengan cara kita mengkuadratkan persamaan yang pertama ini dan mengkuadratkan persamaan yang kedua, kemudian kita menjumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan, maka ada beberapa komponen yang saling menghilangkan, sehingga pada ekspresi terakhir kita akan mendapatkan rumusan seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa rumusan seperti ini tuh mendekati rumusan suatu lingkaran ya.
jika kita simplifikasi lagi bahwa tegangan X plus tegangan Y bagi 2 merupakan tegangan average seperti ini. Kemudian tegangan X kurangi tegangan Y per 2 dikuadratkan plus tegangan geser XY dikuadratkan merupakan R kuadrat ya. Maka kita dapatkan suatu rumusan baru yang sangat sederhana di sini yang mendekati rumus lingkaran. Ya, di sini merupakan rumusan lingkaran yang memiliki pusat tegangan average, 0 gitu. Seperti halnya yang dilihat pada gambar kanan di sini. Jadi kalau misalkan saya punya tatanan sumbu horizontal untuk tegangan normal, kemudian tatanan sumbu vertikal positif ke arah bawah untuk tegangan geser, maka jika kita memiliki rumusan seperti ini, maka pusat dari lingkaran tersebut merupakan tegangan average di sini ya, tegangan average, 0. Jadi titik C ini merupakan tegangan average, 0 gitu. Kemudian untuk suatu nilai tertentu atau suatu titik tertentu, misalkan P di sini yang memiliki nilai tegangan X di sini dan tegangan geser XY, maka kita dapat menentukan bahwa nilai jari-jarinya merupakan tegangan X kurangi tegangan Y bagi 2 dikuadratkan plus tegangan XY kuadrat begitu. Kemudian jika misalkan kita berbicara suatu komponen yang dimana pada komponen tersebut bekerja kombinasi tegangan dan kita belum melakukan pemutaran sudut, yaitu sudutnya masih 0 derajat, maka di sini kita akan mendapatkan bahwa tegangan X sama dengan tegangan X aksen dan tegangan Y adalah tegangan Y aksen, serta tegangan geser XY sama dengan tegangan geser X aksen Y aksen. Nah, di sini kita kembali pada lingkaran Moore ya. Jadi kita tentukan bahwa sekali lagi kita tentukan bahwa yang sumbu horizontal adalah tegangan normal, sumbu vertikal adalah tegangan geser, di mana tegangan geser bernilai positif ke arah bawah dan tegangan normal bernilai positif ke arah kanan. Oke. Lingkaran Moore ini memiliki pusat yaitu C sebesar pada koordinat tegangan average, 0. Jadi titik di sini tegangan average, 0. Ya, tegangan gesernya 0. Nah, kemudian jika kita memiliki suatu kasus seperti ini, jika pada kasus semula ya, pada kondisi di mana nilai tegangan ini, kombinasi tegangan ini belum ditransformasikan pada suatu sudut, pada suatu tatanan sumbu baru X aksen Y aksen dengan orientasi sudut tertentu, maka kita akan mendapatkan bahwa pada kondisi ini direpresentasikan pada titik A ini ya, ketika θ sama dengan 0. Jadi ketika θ sama dengan 0, maka tegangan X itu, maka titik A ini merupakan memiliki koordinat tegangan X dan tegangan geser XY. Sekali lagi, titik A ini memiliki koordinat tegangan normal X dan tegangan geser XY. Jadi ketika sudut sama dengan 0, maka di sini direpresentasikan oleh titik A ini. Kemudian dari titik C ke titik A kita bisa menghitung jari-jari daripada lingkaran Moore tadi. Oke. Kemudian jika kita melihat gambar sebelah kiri lagi, bahwa ternyata tegangan Y itu berorientasi memiliki perbedaan sudut sebesar 90 derajat. Ya, memiliki perbedaan sudut sebesar 90 derajat. Nah, di lingkaran Moore ini karena kita bekerja 2θ ya, jadi 90 derajat dikali 2 adalah 180 derajat, maka tegangan Y ini, maka di titik G ini merepresentasikan kondisi tegangan Y ini. Tegangan Y, kemudian ini adalah minus tegangan XY. Ya, jadi kalau yang tadi titik A merepresentasikan tegangan yang bekerja pada permukaan bidang ini ya. Jadi tegangan X bernilai positif, kemudian tegangan geser XY bernilai positif juga. Kemudian di sini pada bidang ini ya, pada bidang ini bekerja tegangan Y bernilai positif karena dia tarik, ya, kemudian dia bernilai tegangan geser bernilai negatif karena dia berlawanan dengan arah sumbu Y aksen positif gitu. Sehingga di sini pada titik G pada lingkaran Moore bekerja di sini memiliki koordinat tegangan Y minus tegangan XY. Sekali lagi dalam lingkaran Moore jika sumbu ke atas itu menunjukkan dia nilai negatif ya. Jadi ini minus tegangan XY. Oke.
Kemudian kita bicara lebih jauh terkait dengan lingkaran Moore ya. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara kita menentukan pusat daripada lingkaran ya, yaitu tinggal menarik tegangan average ke sini ya, kita akan mendapatkan nilai C, di mana C ini memiliki koordinat tegangan average, 0 ya. Kemudian jika kita lihat, kita memiliki beberapa titik baru ya, ada D, ada B, ada F, ada E begitu. Nah, kalau kita korelasikan dengan teori yang telah kita jelaskan sebelumnya ya, jika nilai pada kondisi tegangan principal stresses, tegangan utama, maka tidak bekerja tegangan geser, sehingga kita bisa sampaikan bahwa titik B dan titik D ini merupakan tegangan normal utama ya, principal stresses ya, tegangan normal utama. Jadi karena orientasi positif ke arah kanan ya, jadi titik B ini merupakan tegangan 1, tegangan normal maksimum. Kemudian ini arah D pada titik D ini merupakan tegangan normal minimum atau tegangan 2 begitu. Kemudian kalau kita korelasikan dengan apa yang telah kita jelaskan sebelumnya juga, bahwa ketika terjadi tegangan maksimum geser ya, tegangan geser maksimum, maka bekerja juga tegangan normal ya, yang besarnya sebesar tegangan average. Jadi ketika ini maksimum, jadi ini kan tegangan gesernya maksimum ya, tegangan gesernya bernilai maksimum, maka bekerja pada arah tegak lurusnya sebesar tegangan average. Jadi pada titik E dan titik F ini kita bisa jelaskan bahwa ini adalah tegangan geser maksimum dan ini adalah tegangan geser minimum yang nilainya sama besar dengan tegangan di E ini begitu. Kemudian dari gambar lingkaran Moore ini kita sangat dengan mudah bisa mengidentifikasi mana principal stresses tegangan 1, mana principal stresses minimum tegangan titik D gitu. Kemudian ada tegangan geser E dan tegangan maksimum minimum geser F gitu. Kemudian jika kita menentukan titik A tadi merepresentasikan tegangan di mana belum ditransformasikan atau tetanya sama dengan 0, maka A ini bernilai tegangan X ya, dan tegangan geser XY. Sekali lagi, titik A ini memiliki koordinat tegangan X, tegangan normal X, dan tegangan geser XY begitu. Nah, kemudian jika kita ingin mendapatkan nilai tegangan atau nilai sudut principal stress ya, sudut yang dibentuk daripada garis CA terhadap CB, karena kita jelaskan tadi bahwa titik B itu merupakan tegangan 1, yaitu tegangan utama maksimum ya, tegangan 1. Maka di sini kita bisa dapatkan bahwa sudut yang dibentuk daripada garis CA dan CB merupakan sudut θ P1 ya. Sekali lagi sudut 2 θ P1. Maaf, karena di lingkaran Moore ini kita bekerja 2 θ ya, jadi ini adalah 2 θ P1. Oke. Kemudian seperti halnya dengan principal stresses tadi, maka kita juga bisa mengkorelasikan terhadap tegangan maksimum, tegangan geser maksimum, maaf. Jadi kita ketahui bahwa E ini merupakan tegangan geser maksimum. Jadi garis sudut yang dibentuk daripada garis CA, AC dan CE, sudut ini merupakan sudut 2 θ S1 ya, 2 θ S1, sudut yang dibentuk untuk mendapatkan tegangan geser maksimum, yaitu 2 θ S1. Jika tadi pada kasus tegangan utama yaitu 2 θ P1 di sini, maka kita pada kondisi komponennya ya, maka juga kita putar searah dengan arah di mana pada lingkaran Moore ini bekerja ya. Kalau begini berarti berlawan arah jarum jam, maka di sini juga berlawan dengan arah jarum jam. Kalau di pertemuan sebelumnya kita jelaskan bahwa arah berlawan dengan arah jam adalah bernilai arah positif ya, maka arah kebalikannya adalah bernilai arah negatif ya. Jadi kalau 2 θ P1 ini ke arah berlawan dengan arah jarum jam, maka ini nilainya positif. Maka ketika pada komponen ini, maka kita akan mendapatkan θ P1 ini juga bekerja berlawan dengan arah jarum jam. Kemudian kalau kita korelasikan tadi antara sudut 2 θ S1 ini, karena kita
memutar searah dengan jarum jam, maka ini juga bernilai minus atau berlawan dengan arah jarum jam pada komponen ini ya. Searah dengan jarum jam pada komponen ini, jadi diputar searah dengan jarum jam, yaitu theta S1 nya. Oke. Kemudian tadi kita bicara theta S, 2 theta S1 dan 2 theta P1. Terus bagaimana kalau kita memutar dengan suatu sudut tertentu ya? Kalau kita putar dengan suatu sudut tertentu sebesar theta, maka dalam lingkaran Moore kita putar sebesar 2 theta ya, misalkan 2 theta ini maka akan menghasilkan suatu titik yang sebesar P ya. P ini memiliki koordinat baru ya, P ini memiliki koordinat baru sebesar tegangan normal X aksen ya, dan tegangan geser X aksen, Y aksen. Kemudian kita akan untuk lebih jelasnya kita dapat memperhatikan contoh berikut sehingga dapat diperoleh pemahaman lebih baik terkait dengan lingkaran Moore ini. Jadi misalkan kita punya suatu kasus ya, pada suatu komponen terdapat kombinasi tegangan seperti ini, tegangan arah X adalah minus 12 KSI ya. Jadi kalau minus tuh sekali lagi, kalau minus tegangan normal itu bernilai atau berarti adalah tekan ya. Kita lihat di sini adalah tekan. Kemudian tegangan Y bernilai 0, jadi tidak ada. Kemudian tegangan geser XY sama dengan minus 6 KSI. Jadi lihat Anda, kalau minus berarti dia berlawan arah dengan sumbu Y positif ya. Kalau X positif ke arah sana, Y positif ke arah sana, maka tegangan geser negatif ya ke arah sini, ke bawah begitu. Oke, kemudian kita hitung tegangan average-nya adalah minus 12 plus 0 dibagi 2 sehingga mendapatkan minus 6 KSI. Nah, kita lihat bahwa untuk menggambar lingkaran Moore yang titik pertama yang perlu kita tentukan adalah titik pusat lingkarannya ya. Titik pusat lingkaran berkoordinat tegangan average, 0. Jadi minus 6 KSI, 0. Oke. Kemudian kita juga bisa menentukan titik A yang merupakan representasi daripada nilai kombinasi tegangan ini yang belum diputar atau ditransformasikan dengan suatu sudut tertentu. Sehingga di sini tegangan X-nya adalah minus 12, kemudian tegangan gesernya adalah minus 6. Jadi koordinat titik A adalah minus 12, minus 6 gitu. Jadi kalau digambar lingkaran Moore-nya tadi, kita tentukan nilai titik pusatnya adalah minus 6,0 di sini ya. Kemudian titik A-nya adalah minus 12, minus 6 di sini, minus 6. Sini sekali lagi bahwa dalam lingkaran Moore itu tegangan geser itu bernilai negatif jika dia ke atas ya, bernilai positif jika dia ke bawah. Kemudian tegangan normalnya bernilai positif jika dia ke kanan, bernilai negatif jika dia ke kiri. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai tegangan-tegangan utama ya. Kita lihat bahwa tegangan normal maksimum adalah titik B, tegangan normal minimum adalah titik D. Jadi tegangan titik B itu merepresentasikan tegangan 1, titik D merepresentasikan tegangan 2. Oke. Jadi kita hitung dulu tegangan 1 yaitu tegangan normal maksimum yaitu sebesar 8,49 karena jari-jarinya adalah 8,49, jari-jarinya ini ya 8,49 itu dikurangi dengan ini 6 ini ya, sehingga mendapatkan nilai tegangan 1 ini. Kemudian untuk tegangan 2 karena dia berada di titik D ya, maka sama dengan minus 6 ini, minus 6 karena ini minus 6 ke arah kiri ya. Kemudian kita minuskan lagi sebesar 8,49 atau sama dengan jari-jarinya. Oke. Kemudian kita mendapatkan nilai tegangan 1 dan tegangan 2. Kemudian karena kita memiliki titik A di sini, maka titik A ini lebih dekat pada titik D daripada titik B ya. Sehingga kita bisa menghitung terhadap titik D ini ya. Sehingga kalau kita bicara bahwa ini adalah tegangan 2, ya ini adalah sudut yang dibentuk antara garis CA dan CD itu ya 2 theta P2. Ya, bukan 2 theta P1. Kalau P1 kan tegangan 1 terhadap titik B ini. Kalau terhadap titik D adalah theta P2, 2 theta P2 gitu. Sehingga di sini kita dapatkan bahwa 2 theta P2 sama dengan tangan inverse tangan daripada
6 dikurangi 12 kurang 6, sehingga kita dapatkan sudutnya adalah 45 derajat untuk 2 θ P2. Kemudian untuk θ P2 kita bagi 2 dari nilai ini sehingga dapatkan 22,5. Ya, kita dapatkan nilainya adalah bernilai positif ya. Jadi kalau positif dia berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga pada komponen tersebut kita mendapatkan nilai tegangan 1 tadi ya sebesar karena ini kita menurunkan terhadap titik D ya, jadi tegangan 2, maka ini bekerja ada tegangan 2. Jadi yang diputar ini, karena sudut putar ini adalah sudut putar untuk tegangan 2 ya, sehingga 22,5 derajat ini, kemudian ini adalah tegangan 2, jadi dia nilainya adalah minus, yaitu dia tekan ya. Kemudian dari tekanan ini sumbu X aksen ditambahkan 90 derajat, kita akan mendapatkan tegangan satunya ya, yaitu 2,49. Nilainya adalah positif, yaitu dia tarik. Kemudian kita bicara contoh yang kedua ya. Misalkan kita memiliki suatu komponen dengan kombinasi tegangan seperti berikut ya. Tegangan normal arah X yaitu sebesar minus 20 MPa, yaitu tekan ya. Kemudian positif tegangan Y 90 MPa, kemudian tegangan geser positif sebesar 60 MPa ya. Kemudian seperti halnya yang tadi kita lakukan, kita menentukan dulu tegangan average, yaitu tegangan X plus tegangan Y dibagi 2, kita dapatkan 35 MPa, nilainya positif. Kemudian kita dapatkan bahwa koordinat titik pusat lingkaran adalah tegangan average ini 0 ya. Jadi kita dapatkan titik C ya, titik C ini ya. Jadi ini misalkan sumbu positifnya tegangan normal, sumbu positifnya tegangan geser ya. Kemudian sejarak 35 ini merupakan pusat daripada lingkaran. Oke. Kemudian kita menentukan titik A ya, yang merupakan representasi daripada tegangan ketika dia belum ditransformasikan ya. Jadi tegangan X yaitu sebesar minus 20, jadi ini adalah minus 20, kemudian tegangan gesernya adalah 60, jadi 60 positif ya, positif ke arah bawah tegangan geser itu ya. Kita dapatkan titik A, sehingga kita juga dapatkan, kita bisa menghitung jari-jari daripada lingkaran Mohr ini sebesar 81,4 MPa. Kemudian kita akan menentukan tegangan geser maksimum atau minimum ya. Jadi kita lihat bahwa ternyata titik A ini lebih mendekati titik E ya. Jadi kita lihat bahwa titik E itu merupakan tegangan geser maksimum, titik A merupakan tegangan geser minimum, sehingga sudut yang dibentuk antara garis AC dan garis EC itu merupakan 2θ S1 ya. Kemudian di sini kita tentukan bahwa nilai tegangan E ini ya, tegangan maksimum itu sebesar 81,4 MPa ya. Kenapa? Karena ini ya lingkaran ini ya, titik-titik yang berada di lingkaran ini ya, nilai maksimumnya ya sebesar jari-jari lingkaran tersebut ya. Jari-jari lingkarannya adalah 81,4 ya, tegangan geser maksimum juga 81,4 ya, berada di titik E dan F. Nah, kemudian tegangan average kita hitung sebesar 35 MPa tadi ya. Kemudian kita bisa mendapatkan sudutnya ya. Kita coba hitung sudut antara AC dan EC ya. Kita dapatkan di sini ada 2θ S1. Sekali lagi 2θ S1 bukan 2θ S2, karena ini sudut antara titik A terhadap titik tegangan geser maksimum, bukan tegangan geser minimum. Oke, kita dapatkan bahwa 2θ S1 merupakan inverse tangan daripada 20 plus 35 ya, dibagi dengan 60. Kita dapatkan sudut sebesar 42,5 derajat untuk 2θ S1. Untuk θ S1 nya ya dibagi 2, jadi 21,3 derajat. Oke, jadi sekali lagi ini adalah untuk tegangan geser maksimum ya. Tegangan geser maksimum adalah ini sebesar 81,4 ya, nilainya adalah positif ya, dia searah dengan sumbu positif Y aksen. Kemudian tegangan average-nya juga bernilai positif, maka dia searah dengan sumbu X positif juga 35 MPa ya. Nah, sudut yang dibentuk adalah 21,3 derajat, dia bernilai positif
sudutnya ya, maaf, maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Dia berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Kemudian contoh yang terakhir ya, misalkan kita memiliki suatu komponen dengan tegangan, kombinasi tegangan seperti berikut ya. Jadi tegangan X bernilai negatif, dia tekan ya. Kemudian tegangan Y bernilai positif, yaitu dia tarik. Kemudian ada tegangan geser XY minus 6 KSI ya. Jadi sekali lagi, kalau ini adalah sumbu X adalah ke arah sini horizontal, sumbu Y adalah arah begini vertikal, maka arah sumbu X positif adalah ke arah sana, sumbu Y positif adalah ke arah atas ya. Ya, tegangan geser ini kebetulan dia berlawan arah dengan sumbu Y positif, sehingga dia bernilai negatif minus negatif 6 KSI ya. Oke, kemudian kita hitung tegangan average-nya, tegangan rata-ratanya, mendapatkan nilai 2 KSI ya. Dengan menentukan tegangan average, kita bisa menentukan titik pusat lingkarannya ya. Kita bisa menentukan titik pusat lingkarannya, yaitu sebesar 2 KSI, 0. Koordinatnya 2 KSI, 0. Oke. Kemudian kita bisa menghitung jari-jari lingkaran ya, yaitu sebesar ini 11,66 ya. Kita dapatkan jari-jari lingkaran sebesar 11,66. Oke, kita mendapatkan kita tentukan titik A ya. Titik A itu adalah ketika kombinasi tegangan ini belum ditransformasikan dengan suatu sudut tertentu ya. Kita dapatkan bahwa tegangan X adalah minus 8 KSI ya. Ini adalah minus 8 KSI ya, ke kiri ya, minus 8 ya. Kemudian tegangan gesernya minus 6 KSI ya, minus 6 berarti dia ke atas ya. Tegangan geser bernilai negatif jika dia ke atas ya. Ini minus 6 KSI. Jadi titik A ini merepresentasikan kondisi awal ini ya, kondisi awal ini. Kemudian karena titik A ini ya, kemudian kita ingin dalam soal kita ingin memutar sebesar 30 derajat ya. 30 derajat pada arah positifnya ya, 30 derajat pada arah positifnya atau berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau kita bicara kita putar terhadap 30 derajat, komponen ini kita putar terhadap sudut 30 derajat ya, maka dalam lingkaran Mohr yang kita gunakan adalah dua kali sudut yang kita gunakan, yaitu 2 kali 30 derajat, yaitu 60 derajat begini. Jadi dari garis CA ke CP ini, P itu merupakan suatu titik yang dibentuk dalam tatanan subu baru yang diputar sebesar 30 derajat ya. Karena dalam lingkaran Mohr kita menganut 2 theta ya, maka 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat di sini. Nah, kita tentukan dulu sudut yang dibentuk antara garis AC dan garis tegangan 2 dan C ini. Nah, sudut yang dibentuk ini didapatkan suatu nilai sudutnya adalah 30,96 derajat ternyata. Sehingga sisa sudutnya di sini yaitu ya 60 derajat kurangi 30,96 derajat, sehingga 29,04 derajat. Sehingga kita dapatkan jika misalkan kita mau mentransformasikan ini dengan suatu sudut 30 derajat pada arah positif atau berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita bisa menghitung menggunakan lingkaran Mohr ini ya. Tegangan X aksen sama dengan 2 ya, 2 dikurangi 11,66 kosinus sudut ini 29,04 derajat, sehingga dapatkan minus 8,2 KSI ya. Jadi ini adalah minus 8,2 KSI. Oke. Kemudian tegangan geser X aksen Y aksen dapatkan daripada ini, jari-jari lingkaran dikalikan dengan sinus sudutnya ini 11,66 dikalikan sinus 29,04 mendapatkan 5,66 KSI ya. Jadi di sini adalah 5,66 KSI, nilainya positif. Jadi tegangan geser bernilai positif jika dia ke bawah begini. Oke, positif. Yang ini ke kiri, tegangan normal bernilai negatif jika dia ke kiri ya. Kemudian kita bicara tadi adalah tegangan yang bekerja pada bidang ini, BD ya, pada bidang BD, di mana dia diputar sebesar 30 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian bagaimana dengan bidang yang tegak lurusnya, yaitu bidang ED misalkan atau DE misalkan ya, tinggal kita tentukan di lingkaran Mohr ini ya. Kalau tadi garisnya adalah CP ini, maka kalau tadi sudutnya perbedaan sudut ini antara bidang BD dan ED adalah
90 derajat ya, maka dalam lingkaran mol sekali lagi kita kalikan dengan 2 ya, 2 theta P, yaitu tadi 2 kali 90 derajat sama dengan 180 derajat. Di sini pas. Jadi garis CP bidang tegak lurusnya adalah dibentuk dengan garis CHI nih, CHI ya. Kita dapatkan bahwa sudutnya sama ya, tentu saja sama 29,04 29,4, sehingga tegangan X aksen di sini ya, tegangan X aksen di sini yaitu 2 plus jari-jarinya 11,66 kosinus daripada 29,04, sehingga dapatkan 12,2 KSI positif ya. Kita dapatkan bahwa sumbu X aksen adalah ke arah sana, sumbu Y aksen adalah ke arah sana untuk bidang ED ya, sehingga positif ada dia tertarik ya, 12,2 KSI di sini. Kemudian tegangan gesernya ya, tegangan gesernya sudah pasti karena dia berada di kuadran ini ya, dia tegangan gesernya bernilai negatif. Kalau berada di kuadran bawah sini atau sini, dia bernilai positif ya. Jadi tegangan X aksen Y aksen yang negatif daripada jari-jarinya dikalikan sinus 29,04 mendapatkan minus 5,66 KSI ya, sehingga di sini adalah berlawanan dengan arah sumbu Y aksen bernilai negatif minus 5,66 KSI. Oke, demikian perkuliahan kita pada pertemuan hari ini ya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya.